Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di lanjutan video belajar transformasi geometri kali ini, saya akan melanjutkan dengan transformasi berikutnya, yaitu pencerminan atau refleksi ya. Namun di video ini saya akan pilih dulu transformasinya atau refleksinya, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, dan pencerminan terhadap titik 0,0, dan bagaimana caranya membuat matriks transformasi dari pencerminan-pencerminan ini. Nanti cara membuat matriks transformasi ini akan kita gunakan juga di video-video berikutnya, di pencerminan yang lain atau di rotasi dan dilatasi. Jadi simak baik-baik video kali ini. Oke teman-teman semua, di materi refleksi atau pencerminan ini saya akan awali dengan tiga macam pencerminan dulu, yaitu adalah pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, dan pencerminan terhadap titik pusat 0,0 ya. Kita akan buat rumus langsungnya, kemudian kita akan buat juga matriksnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa membuat matriksnya sendiri yang nanti bisa kita gunakan untuk menentukan hasilnya juga gitu ya. Jadi cara untuk menentukan hasil dari refleksi sebuah titik itu nanti ada dua cara yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama dengan cara langsung, yang kedua dengan cara matriks. Tentunya dua macam cara ini nanti ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu ya. Nah, nanti bisa pilih saja yang menurut kalian nyaman untuk digunakan gitu. Karena saya pernah melihat ada salah satu soal di soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi negeri, itu ada yang ditanyanya itu adalah matriksnya teman-teman. Jadi yang ditanya itu bukan hasil dari transformasinya, tapi justru hanya matriksnya saja gitu ya, matriks yang bersesuaian. Jadi artinya menurut saya matriks itu penting gitu ya. Jadi kita tidak hanya mencari hasil, tapi matriksnya pun kita harus tahu gitu ya. Dan matriks ini biasanya buat yang masih awam dengan transformasi itu sulit banget buat menghafalnya. Nah, di sini di video kali ini saya akan menyampaikan atau memberitahu kepada teman-teman semua gimana sih caranya buat membuat matriksnya gitu ya. Oke, sekarang saya akan ambil satu contoh teman-teman gitu ya. Kita masuk ke contoh yang pencerminan terhadap sumbu X dulu. Misalkan gini. Saya punya sebuah titik gitu ya. Saya punya sebuah titik di sini. Nah, misalkan di sinilah. Sini ya. Ini adalah titik A, teman-teman ya. Titik A ini adalah 2,3. Nah, tentunya ini kalau kita gambar, ini akan sangat mudah sekali untuk menentukan bayangan titik A jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu ya. Ketika dicerminkan teman-teman, berarti kita nanti akan punya bayangan A. Ya, ingat ya, kalau dicerminkan itu harus sama jaraknya. Ya, harus sama jarak. Nah, jadi nanti kita akan ketemulah titiknya di sini gitu ya. Ini adalah A aksen. Kalau kita lihat A aksen ini koordinatnya adalah 2,-3 teman-teman ya. 2,-3 ini adalah hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat teman-teman dengan seksama ya, ini saya tulis di sini. Pencerminan terhadap sumbu X gitu ya. Ketika saya punya titik A ya, A itu adalah 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya kita perhatikan menjadi 2,-3. Nah, sekarang kalau kita perhatikan baik-baik teman-teman, di sini ada sebuah pola bahwa ketika titik A dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya ini tetap. Lihat ya, X-nya ini tetap. Kemudian koordinat Y-nya atau nilai dari Y-nya ini berubah menjadi negatifnya gitu ya. Jadi X-nya tetap, Y-nya berubah jadi negatifnya gitu.
Oke, seperti itu. Bisa dipahami kira-kira ya. Nah, sekarang gimana kalau si A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu Y? Nah, terhadap sumbu Y berarti nanti kita buat ke sini. Ya, terhadap sumbu Y sama ya, jaraknya harus sama. Jadi ini cerminnya ini jadi ini nih ceritanya ya. Nanti kita akan mendapatkan sebuah titik ini ya, kita sebut dengan A aksen juga gitu ya. A aksennya ini berapa nih koordinatnya? Min 2,3 ya, min 2,3. Nah, ini adalah hasil pencerminan titik A terhadap sumbu Y gitu ya, terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita bisa lihat juga teman-teman ya. Kedua, ini pencerminan terhadap sumbu Y. Di sini kita punya titik A-nya 2,3 gitu ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, kita akan dapat A aksennya itu adalah min 2,3. Min 2,3. Nah, ini kalau kita lihat ya, titik X-nya ini berubah teman-teman. Berubah jadi minnya, sedangkan Y-nya tetap. Gitu ya. Jadi ini X-nya berubah, Y-nya tetap. Kalau yang nomor 1 tadi X-nya tetap, kemudian Y-nya berubah gitu ya. Kalau yang kedua, X-nya berubah, Y-nya tetap. Gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, gimana kalau dicerminkan terhadap titik 0,0? Contoh misalkan berarti jadi ke sini ya nanti. Berarti kalau kita tarik garis ke sini, kita buat garis yang sama gitu ya panjangnya. Jadi di sini. Oke, saya buat di sini, kita ambil misalkan warna merah aja di sini ya. Ini adalah A aksen. A aksennya adalah berapa nih? Min 2, min 3 ya. Min 2, min 3. Oke, nah dari sini teman-teman, ini adalah hasil pencerminan. Naikin dulu sedikit. Hasil pencerminan titik A ya terhadap titik 0,0 atau titik pusat ya, atau titik pusat koordinat gitu teman-teman. Sekarang kita bisa ambil kesimpulan ya, kita bisa ambil kesimpulan juga dengan pola ini. Jadi ketika kita mencerminkan pencerminan terhadap titik 0,0 atau titik pusat, nanti kita punya misalkan A-nya 2,3 dicerminkan terhadap titik 0,0, hasilnya nanti akan menjadi min 2, min 3. Sekarang kita perhatikan teman-teman, ini X-nya berubah ya, kemudian Y-nya pun berubah gitu ya. Jadi nanti di sini X-nya berubah, Y-nya berubah juga. Nah, gitu dia teman-teman. Sehingga dari penjelasan tadi kita bisa buat rangkuman. Ya, kita bisa buat rangkuman. Jika saya punya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya akan menjadi apa tadi? X, min Y. Jadi Y-nya berubah. Kalau X, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya menjadi min X, Y. X-nya berubah jadi min, Y-nya tetap gitu ya. Kemudian kalau X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0, hasilnya adalah min X, min Y. Kedua-duanya berubah. Nah, ini yang harus di-highlight teman-teman ya. Oke, nah ini adalah cara mengerjakannya jika dengan cara aljabar ya, atau langsung ke hasil gitu ya, langsung ke hasil. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, dan ini bisa digolongkan sebagai cara yang paling mudah teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana caranya bila kita nanti diharuskan mencari matriksnya gitu ya. Misalkan kita buat dengan matriks ya, dengan matriks. Nah, saya buat dulu ini. Sebentar, kita kopikan dulu gambar koordinatnya biar lebih mudah ya. Nah, misalkan saya punya seperti ini teman-teman. Ya, saya punya seperti ini.
Untuk membuat matriksnya, ini saya akan tuntun gini teman-teman. Yang namanya transformasi, ya saya mengingatkan kembali aja. Yang namanya transformasi, itu jika menggunakan matriks, nanti aturan mainnya gini teman-teman. X aksen, Y aksen, atau untuk mencari bayangannya ini sama dengan matriks transformasinya. Ya, ini matriks ya. Kalikan dengan X, Y, gitu ya. Nah, kenapa ini saya buat huruf T seperti ini? Ini ada artinya matriks transformasi ya. Matriks transformasi. Nah, kenapa saya tulis huruf T saja? Karena matriks transformasi ini nanti bisa macam-macam gitu. Nanti untuk pencerminan beda gitu ya. Bahkan pencerminan pun nanti akan sangat banyak sekali macam matriksnya gitu ya. Kita akan tuntun bagaimana cara membuatnya. Nah, kemudian XY ini adalah titik asalnya. Ya, titik asal atau objek asal. Kemudian X aksen, Y aksen adalah objek bayangan. Gitu ya. Nah, jadi untuk mencari bayangan itu caranya adalah transformasi atau matriks transformasinya dikalikan dengan titik asal. Nah, sekarang gimana kalau gimana cara membuat matriks transformasinya? Nah, kita awali teman-teman, kita punya sebuah matriks ya. Kita tahu ada sebuah matriks yang namanya matriks identitas ya. 1 0 0 1. Oke, kita punya ini namanya matriks identitas. Nah, ketika sebuah transformasi, matriks transformasinya adalah matriks identitas, maka dia tidak bertransformasi. Tidak bertransformasi atau boleh dibilang tidak berubah gitu ya. Jadi kalau misalkan ini 1001 dikalikan XY, ya berarti titik itu nggak pindah gitu ya, cuman di situ aja. Nah, itu caranya teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan kupas teman-teman matriks identitas ini menjadi dua buah kolom. Ini kolom yang pertama gitu ya. Ini kolom yang kedua. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Kolom yang pertama ini ya, ini adalah mewakili koordinat di sumbu X gitu ya. Kemudian yang kedua ini mewakili koordinat di sumbu Y. Perhatikan 10 0 1. Yang di sumbu X 10 0. Saya akan buat di sini teman-teman 10 ya. Ini koordinatnya kan 10 ya. Kemudian ini yang di sumbu Y-nya 01. Oke. Nah, sekarang kita anggap pertama kita akan mencerminkan terhadap sumbu X dulu teman-teman ya. Sumbu X dulu. Gimana sih bikin matriksnya gitu ya? Pencerminan terhadap sumbu X, kita perhatikan sama-sama. Lihat, bayangkan teman-teman, titik 10 ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya tetap di sini ya, 10. Sedangkan yang 01, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, nanti bayangannya jadi di sini. 01-nya jadi di sini, yaitu berapa? 0, min 1, gitu ya. Cerminkan terhadap sumbu X. Jadi dua titik ini dicerminkan terhadap sumbu X ya. Nah, berangkat dari matriks identitas yang kita punya, oke, kita lihat di sini 10 itu adalah mewakili sumbu X. Nah, ini kita cerminkan teman-teman. 10 ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X menjadi tetap 10 ya. Kan ini 10 tetap 10 gitu loh. Ya. Nah, sedangkan 01 ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nanti akan berubah jadi apa? 0 min 1. Maka kita buat adalah 0 min 1. Nah, jadi kita punya sekarang matriks pencerminan sumbu X itu adalah 1, 0, 0, min 1. Gitu teman-teman. Ya. Oke, sekarang supaya lebih paham, kita buat yang kedua, yaitu adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat ya, sama-sama. Terhadap sumbu Y sekarang teman-teman ya. Nah, maka
1, 0 ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, jadi di sini ya. Jadi min 1, 0. Nah, kita perhatikan sekarang berubah nih 1, 0-nya. 1, 0-nya berubah jadi min 1, 0. Lihat ya, 1, 0 berubah jadi min 1, 0. Ingat ya, bikinnya tetap ke bawah, karena di sini kan matriksnya ke bawah ya. Atau kita mengelompokkannya ke bawah gitu. Kemudian 01 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y berarti tetap di sini dong, karena dia kan ada di cerminnya gitu ya, pas dicermin maka 01 tetap di 01 gitu. Ini 01. Maka nanti matriksnya adalah min 1 0 0 1 gitu. Nah, gimana kalau nanti pencerminan terhadap 0,0? Pencerminan terhadap 0,0. Nah, nanti di sini kita buat terhadap 0,0 itu kan berarti ini titiknya ya, 0,0. Berarti nanti 01 dicerminkan nanti dapat di sini, berubah jadi 0 min 1. Kemudian 1 0 nanti jadi di sini. Jadi min 1 0 gitu ya. Jadi dua-duanya berubah nih. 01-nya berubah jadi 0 min 1, kita tulis dulu biar nggak lupa. Dari dulu ya, dari 1 0 dulu. 1 0-nya berubah jadi min 1 0 gitu ya. Min 1 0. Kemudian 01-nya berubah jadi 0 min 1. 0 min 1. Nah, jadi inilah 3 matriks teman-teman ya dari yang kita buat gitu ya, 3 matriks yang kita buat. Dan cara ini nanti bisa kita praktekkan sama-sama, atau misalkan teman-teman semua mau praktek sendiri ya. Mau praktek sendiri boleh. Nanti tapi di video belajar transformasi berikutnya akan saya jelaskan juga bagaimana cara membuat matriksnya, tapi sebenarnya sama ya. Yang akan saya lakukan sama gitu ya, cara membuat matriksnya seperti ini gitu ya, dengan cara memisalkan dari matriks identitas 1 0 0 1, kemudian dari 1 0 0 1 ini kalau dicerminkan terhadap cerminnya gitu ya, mana yang berubah, mana yang tetap, nanti itulah yang akan menjadi matriks transformasinya. Oke, baik, itu aja teman-teman di pertemuan di video kita kali ini. Oke, itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai pencerminan bagian yang pertama mungkin ya. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.